Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala nikmat yang telah diberikan, dikaruniakan kepada kita sekalian. Yang paling utama, nikmat iman Islam. Yang kedua, berikutnya nikmat kesehatan, dan juga yang tidak kalah pentingnya, nikmat kesempatan. Sehingga pada malam hari ini, kita dapat bersilaturahim dalam majelis yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bahwa majelis ini insya Allah majelis yang mulia. Yang begitu besar fadilahnya majelis ilmu ini. Di dalam hadis baginda Rasul dikatakan, Hattal hut fil bahar. Seluruh makhluk-makhluk di alam raya ini mendoakan orang-orang yang sedang berada di majelis ilmu itu. Hattal hut fil bahar. Sehingga ikan-ikan di lautan yang tidak terhitung jumlahnya itu. Memang tampaknya sederhana hadirin ya. Tidak nampak di mata, ya seolah kita ambil santai-santai begitu. Tetapi ini sesungguhnya fadilahnya begitu luar biasa. Dan tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diberikan kesempatan untuk beraktivitas melalui media, melalui majelis yang mulia ini, yakni majelis ilmu. Meskipun sesederhana apapun bentuknya. Nah, selanjutnya Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sapa Bapak Ibu karena barusan ada Ibu Sri Jumadiati ya yang bergabung. Iya, Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa tema yang kita akan diskusikan di kesempatan malam hari ini, dahsyatnya salat. Ya. Di dalam beberapa qaul firman Allah Subhanahu wa taala, hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak tentang keutamaan salat ini. Yang akrab di telinga kita, Allah Subhanahu wa taala sampaikan bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya salat itu dapat mencegah seseorang yang melaksanakannya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu ada makna yang terkandung secara implisit dari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan sholat bisa mencegah kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Bapak Ibu sekalian, coba kita perhatikan. Seluruh perintah ya yang disampaikan kepada baginda Rasul untuk diteruskan kepada kita umatnya ini,
seluruhnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Perintah tentang puasa, perintah tentang menunaikan zakat, perintah tentang berhaji. Nah, semuanya coba kita perhatikan disampaikan melalui perantara malaikat Jibril, melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Namun coba kita perhatikan untuk satu amalan kewajiban kita, ini sholat. Allah Subhanahu wa taala tidak menitipkannya melalui perantara malaikat Jibril. Tetapi Allah sampaikan secara direct kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diundang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Diundang langsung, didampingi malaikat Jibril untuk menerima perintah salat ini. Dari sini hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa memang salat ini satu hal yang sangat penting dan sangat utama. Indikator yang pertama, dari perintah turunnya perintah saja, ini disampaikan directly oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul. Tidak melalui perantara malaikat Jibril seperti perintah-perintah kewajiban yang lain. Puasa. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disampaikan melalui wahyu Allah yang dititipkan oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, zakat juga begitu. Haji juga begitu. Cuman perintah sholat ini disampaikan secara langsung. Betapa pentingnya sholat. Indikator yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, seluruh amal ibadah ketika kita berhalangan, maka ada rukhsah di situ. Boleh diganti. Kita berpuasa, kita melakukan perjalanan, boleh diganti di hari yang lain. Dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Kita sakit misalkan, boleh puasa ini ditinggalkan. Dan diganti pada hari yang lain. Ibadah yang lain juga seperti itu. Coba kita perhatikan sholat. Sholat ini dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Ada rukhsah dalam bentuk menjamak, menggabungkan sholat yang satu dengan sholat yang lain. Ketika kita dalam perjalanan, dalam waktu, durasi, destinasi tertentu, boleh kita menggabungkan sholat, bahkan meringkasnya. Tetapi meninggalkan sama sekali tidak boleh. Bahkan dalam kondisi berbahaya sekalipun. Ada yang namanya salat khauf. Ya, dalam kondisi peperangan, dalam kondisi yang emergensi begitu, tidak boleh ditinggalkan. Ya, bahkan ketika kita dalam kondisi sakit, kalau kita berpuasa sakit, silakan dibatalkan puasanya, diganti di hari yang lain. Tapi ketika kita sakit, sholat tidak boleh ditinggalkan. Tidak kuat berdiri, boleh sambil duduk. Tidak kuat duduk, boleh sambil berbaring. Miring ke kanan, miring ke kiri, sampai pakai kedipan mata. Ya. Nah, ini satu indikator bahwa betapa pentingnya ibadah yang satu ini. Ya. Rukun Islam yang kedua ini. Bahkan salat ini nanti amalan yang pertama yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Nah, dahsyatnya salat, ma'asyiral hadirin. Tadi kita katakan Allah berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau ada orang kok jahat, kok sukanya ini melakukan perbuatan-perbuatan, masih akrab dengan kemungkaran. Tidak jauh-jauh Bapak Ibu, cek sholatnya. Ya. Dicek sholatnya. Karena janji Allah ini tidak akan la raiba fi. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim tidak akan pernah salah dan akan relevan sepanjang hidup. Sampai akhir kehidupan ini. Tidak akan berubah relevansi Al-Quran, kandungan yang ada dalam Al-Quran ini, firman-firman Allah ini, dengan sepanjang kehidupan manusia. Wa Allah pernah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar, sampai kapanpun itu, ibadah salat ini pasti akan dapat mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ya. Ada juga dikatakan, kalau ingin memperbaiki hidupmu, perbaikilah sholatmu. Ya. Ini satu pertanda lagi bahwa dahsyatnya ibadah yang satu. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyampaikan yang artinya, bagaimana menurut pandangan kalian seandainya pada pintu salah seseorang di antara kalian itu ada sebuah sungai di depan rumahnya dan dia mandi setiap hari 5 kali dari sungai itu. 5 kali Bapak Ibu. Seandainya ya, baginda Rasul menyampaikan kepada para sahabat. Seandainya seseorang itu mempunyai rumah, di depan pintunya itu ada sebuah sungai yang dia mandi setiap hari itu sampai 5 kali di sungai yang di depan rumahnya itu. Apakah masih ada kotoran yang tertinggal kira-kira? Kata baginda Rasul seperti itu, bertanya pada sahabat. Maka jawab para sahabat, tidak wahai Rasulullah. Lalu beliau bersabda, dilanjutkan, nah demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu. Apa maksudnya bersih? Orang yang mandi saja diibaratkan oleh baginda Rasul, dalam sehari mandi 5 kali dijamin tidak ada kotoran di tubuhnya, asalkan dia mandi secara ahsan. Nah, mandi yang benar, ya, bukan mandi bebek Bapak Ibu. Ya. Mandi yang benar dengan tata cara mandi yang benar, dijamin bersih. Nah, kira-kira beginilah menurut baginda Rasul perumpamaan sholat itu bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin yang sholat ini yang dikerjakan dalam sehari 5 waktu ini sebagai penghapus dosa-dosa. Ya. Nah, ada satu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kita ini umat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat dengan usia yang terpendek dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Kita tahu Nabi Ibrahim, ya, 950 tahun, ya. Nabi Nuh 450 tahun. Umat-umat terdahulu usianya panjang-panjang. Nah, kita ini umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang tidak ada patokan yang, ya karena kan usia itu berbatas dan batasnya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita sebagai umat Rasulullah sendiri, beliau berpulang, dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia 63 tahun. Rata-rata umat Nabi Muhammad SAW, ya usia segitu, 65 itu sudah. Ya, kalau ada yang usia 70, 80 itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Nah, artinya kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal kita, karena kehidupan di dunia ini bukan tujuan.
Ini adalah persinggahan. Namanya orang singgah itu kan part-time. Untuk sementara waktu, kan begitu Bapak Ibu ya. Nah kita ini sebagai umat Rasulullah sebenarnya iri dong kalau dihitung secara durasi, rentang waktu kehidupan. Enak ya umatnya nabi-nabi terdahulu usianya sampai ratusan tahun. Lah kita ini umatnya Rasulullah 60 tahun, bahkan kadang masih 50 tahun sudah berjumpa dengan takdirnya kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak usah mempunyai pikiran begitu Bapak Ibu. Coba kita lihat. Ada satu fasilitas yang istimewa yang diberikan kepada umat Rasulullah ini, yang ini tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Ya, ini tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Salah satu contohnya, salat 5 waktu. Antara salat yang satu dengan salat berikutnya, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu, subuh kita menunaikan salat dengan seperti yang dituntunkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sempurna begitu, salat kita tunaikan dengan sempurna. Kita berjumpa dengan waktu duhur, kita tunaikan lagi salat ini sesuai dengan tuntunan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjumpa dengan asar, kita tunaikan lagi sesuai syariah, sesuai tuntunan. Berjumpa dengan maghrib, berjumpa dengan isya, kembali berjumpa dengan subuh lagi. Salat dengan salat ada ampunan Allah SWT. Nah, ini namanya Bapak. Nah, ini ampunan antar waktu. Lalu bainal jum'ah ilal jum'ah. Kita berjumpa dengan hari Jum'ah, kita tunaikan sunnah-sunnahnya, kita baca surah Al-Kahfi, kita mandi, ya, kita niatkan mandi sunnah. Kita datang di masjid, bapak-bapak datang lebih awal. Kita dengarkan khotib, ya. Kita banyak bermohon ampun di hari Jum'ah. Kita banyak berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idzal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Perbanyak doa itu. Nah, mulai masuk Jum'ah. Baca surah Al-Kahfi jangan lupa Bapak Ibu. Ya. Jum'ah yang satu kita berjumpa dengan Jum'ah berikutnya. Ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ampunan per pekan. Tadi kita sudah ada fasilitas ampunan bainas shalah ila shalah. Dari salat yang satu ke salat berikutnya. Bainal jum'ah ilal jum'ah. Antara waktu Jumat sekarang dengan Jumat berikut. Yang paling dahsyat Bapak Ibu, fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ila Ramadan. Yang mudah-mudahan usia kita ini akan disampaikan, ya Allah, balighna Ramadan, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Mudah-mudahan disampaikan kita ini Bapak Ibu untuk berjumpa dengan Ramadan yang mulia. Ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tahun yang lalu, selepas kita melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan segala pernak-pernik ibadah di dalamnya, qiyamul lail kita jalankan, tadarus kita jalankan, sebulan penuh kita berpuasa, ya, apalagi yang berkesempatan untuk melaksanakan ibadah saum Syawal selama 6 hari. Tahun ini kita diperjumpakan dengan Ramadan lagi, kita tunaikan sebulan penuh dengan segala pernak-pernik ibadah di dalamnya, masuk Syawal, habis dosa-dosa kita selama setahun itu Bapak Ibu. Belum lagi ada fasilitas yang begitu luar biasa di Ramadan ini. Ada satu malam yang istimewa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jika semua fasilitas-fasilitas ini kita dapatkan, dapat kita raih, kita rebut,
betapa istimewanya kita ini, ma'asyiral muslimin. Ya, jauh dari umat-umat terdahulu memang secara durasi waktu hidup di dunia ini. Tapi kalau dilihat dari fasilitas yang diberikan kepada umat baginda Rasulullah SAW, tidak ada satupun umat nabi-nabi terdahulu yang diberikan fasilitas seistimewa kita ini, umatnya Rasulullah. Ya, termasuk sholat 5 waktu ini. Ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi dikatakan oleh Rasulullah, jikalau ada seseorang yang di rumahnya ada sungai, dia mandi 5 kali sehari. Bagaimana menurut kalian? Apakah kira-kira masih ada kotoran di tubuhnya? Tidak, wahai Rasul. Diteruskan oleh baginda Rasul. Nah, demikianlah perumpamaan salat 5 waktu itu, karena baina salat ila salat, antara salat dengan salat berikutnya itu ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita ketika adzan berkumandang untuk bermalas-malasan. Tidak ada alasan lagi. Betapa fadilah dari salatnya begitu luar biasa. Terhapus dosa-dosa kita. Ya, kita ini manusia Bapak Ibu, manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, yang tentu setiap saat, setiap waktu kita ini diliputi dosa-dosa. Ya, karena manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Kita tahu bahwa keimanan seseorang itu siapapun, yazidu wa yanqus. Ya kadang naik, kadang turun. Waktunya pengajian gini, ya kadang tiba-tiba semangat, kadang tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba malas. Siapapun itu. Ya. Nah, ini patut kita perangi. Ya. Kalau kita lihat tadi betapa fadilah dari sholat ini begitu luar biasa. Ini tentu Bapak Ibu tidak bermaksud kita ini melakukan hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu. Tapi ini memang dituntunkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah ini tidak mungkin salah. Ya, apa yang disampaikan oleh beliau benar adanya. Dari perilaku, dari ucapan, sudah pasti benar, dan ini menjadi guidance, ya, menjadi pengarah bagi kita ini. Nah, kita ini mau nurut siapa kalau tidak mencontoh siapa kalau bukan mencontoh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dahsyatnya salat ini, ya, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang selama ini selalu berlumuran dosa, ya, kalau tidak kita kejar hal-hal seperti ini, sementara kita tidak pernah tahu sampai kapan kontrak kita berkehidupan di dunia ini. Dan yang paling menggetarkan hati bahwa kehidupan kita ini pasti berbatas. Tapi kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Masing-masing ini, kita ini akan berjumpa dengan ajal. Apabila datang ajal itu, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan diakhirkan waktunya. Wa la yastaqdimun, dan tidak akan dipercepat waktunya sedetik pun. Kita Bapak Ibu yang malam hari ini berkumpul dalam majelis ini sudah ada waktunya. Kapan dan di mananya sudah ada. Kapan kontrak kehidupan kita ini berakhir. Dan kita harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di dunia ini. Sudah ada. Kita yang tidak pernah tahu. Tetapi hal ini pasti terjadi. Nah, kalau hal ini tidak kita manfaatkan, fasilitas-fasilitas yang istimewa yang diberikan satu-satunya kepada umat Rasulullah ini, maka alangkah ruginya kita, ya, Bapak Ibu. Ya, bainal jum'ah ilal jum'ah, bainas salat
antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Itu kita ingat-ingat ya. Bainal Jum'ah ilal Jum'ah. Besok kita akan berjumpa dengan hari Jum'ah. Kita maksimalkan. Bapak-bapak jangan lupa mulai pagi ya. Malam hari ini nanti ya. Jumat pagi kalau Anda ini perbanyak istighfar. Dimulai dengan membaca surah Al-Kahfi jangan lupa ya. Dan juga Qiyamul Lail kita ini kan. Sungguh sayang jika ini kita biarkan berlalu. Ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa pada suatu ketika ada seorang laki-laki yang melakukan maksiat. Dikatakan di hadis itu dia mencium seorang wanita yang bukan pasangannya, yang bukan istri. Lalu dia ini datang menemui baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia memberitahukannya terkait apa yang telah dilakukan itu. Nah, berurutan dengan hal itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu ayat yang artinya, dirikanlah sholat pada kedua hujung siang dan beberapa saat dari waktu malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat melenyapkan keburukan-keburukan. Nah, lalu orang yang datang menemui baginda Rasul tadi berkata, wahai Rasulullah, apakah ayat ini untuk saya? Karena kan correlated ya dengan apa yang dilakukan tadi. Lalu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal ini untuk seluruh umat. Artinya Bapak Ibu, wassalat ini memang sebagai penghapus dosa-dosa. Ya, jadi seperti itu. Kita yang selama ini kadang tidak kita sadari, ya, melakukan kemaksiatan. Sekali lagi bahwa kita manusia biasa, melakukan dosa-dosa, meskipun itu dosa kecil yang jarang kita sadari. Satu-satunya, bukan satu-satunya, di antara hal yang paling ini adalah dengan mengoptimalkan salat kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan bermohonlah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Pernah dikatakan dalam sebuah cerita pada zaman baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ini, para sahabat tentu keyakinannya terkait apa yang disampaikan oleh Rasulullah begitu luar biasa. Ketika Rasulullah telah menyampaikan luar biasanya ini, jikalau ada wasta'inu bis-sabri was-shalah, keyakinan sahabat terkait hal tersebut, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Nah, suatu ketika ada salah satu sahabat ini pulang ke rumahnya. Nah, di rumahnya ini tidak punya garam, Bapak Ibu, buat masak. Dia ingat yang tadi ya, sta'inu bis-sabri was-shalah. Dia pulang, tidak ada garam, dia balik sholat di masjidnya Rasulullah, sholat. Karena tuntunannya minta pertolongan kepada Allah, sholat. Ada sholat, tidak punya garam. Pulang setelah sholat khusyuk, masih tidak ada. Ditanya sama istri, masih tidak punya garam. Balik lagi. Saking yakinnya sahabat ini. Lagi khusyuk. 2 kali pulang dia. Masih tidak punya garam. Kembali lagi. Minta tolong kepada Allah dengan sholat. Nah, yang ketiga ini, sebelum dia selesai, ada seorang ini ya, yang mengantarkan garam kepada istrinya ini. Allahu a'lam bagaimana ininya.
Nah, dia kembali ke rumah, bagaimana? Sudah punya garam? Sudah, tadi ada tetangga ya Mas. Nah, ini adalah bagian dari bahwa apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam benar adanya dan tidak ada keraguan-keraguan di dalam. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah orang-orang yang survive di dalam kehidupannya secara materi, secara ekonomi. Tetapi satu kewajiban ini ditinggal, sholat ini, maka tidak akan menemui ketenangan di dalam kehidupannya. Yakin, ya, karena sholat ini salah satu media kita, ya, untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada saat kita bersujud, Bapak Ibu, coba dirasakan dengan orang sujud ini, bahkan banyak profesor yang telah melakukan sebuah penelitian bahwa sujud ini adalah saat kondisi tubuh terbaik. Ya. Kondisi tubuh yang terbaik. Kenapa gerakan sholat ini? Nah, begitu ternyata sholat ini secara kesehatan juga begitu luar biasa efeknya. Ya. Orang yang melaksanakan sholat dengan ahsan, dengan benar-benar khusyuk dan sesuai dengan yang dituntunkan oleh baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam, di samping tenang hatinya, pasti sehat badannya. Ya. Kalau kita ini benar-benar Bapak Ibu, sholat kita tunaikan dengan baik, khusyuk, tenang, pikiran ini tidak buru-buru untuk ini ya, kita bisa khusyuk. Bisa kok Bapak Ibu, kita ini melaksanakan sholat dengan penuh, ya. Pasti dia nanti setelah sholat itu langsung bahagia. Langsung bahagia. Dahsyatnya sholat itu seperti itu. Coba kita ditimpa masalah begitu. Perbanyak sholat dengan khusyuk. Jangan buru-buru Bapak Ibu. Ya. Syaratnya jangan buru-buru. Sholat ini sujudnya, rukuknya perpanjang. Nah, salah satu cara agar sholat kita ini berasa khusyuk itu, cara yang ini, rukuk dan sujudnya ini yang lama. Yang lama. Pasti nanti akan dirasakan. Langsung kontan itu balasannya. Selesai sholat, kita salam. Ada perasaan bahagia. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi juga pernah saya disampaikan di awal, nah, jika ingin memperbaiki hidup kita ini, maka sholat kita ini dulu yang kita perbaiki. Ya, sholat kita ini. Untuk Bapak-Bapak dipastikan ketika azan berkumandang, sudah bersiap-siap untuk pergi ke masjid, tunaikan sholat 5 waktu sebisa mungkin untuk berjamaah di masjid. Ibu-ibu boleh di rumah, jika dirasa aman dari fitnah, dari segala boleh silakan menuju masjid. Ya. Kalau bapak-bapak, tunaikan semaksimal mungkin di masjid untuk sholat 5 waktu, sholat wajib. Ya. Sebagai ibadat tambahan, boleh ditunaikan sholat sunnah di rumah kita. Sholat tahajud, sholat sunnah duha, dan sholat sunnah yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga disampaikan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Utsman bin Affan. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tiada seorang muslim pun yang datang padanya salat yang diwajibkan lalu ia memperbaguskan wudunya, kekhusyuannya serta rukuknya, melainkan salat yang dilakukannya tadi akan menjadi penutup dosa-dosa yang dilakukan sebelum itu. Selama dosa-dosa ini tidak termasuk kategori dosa besar. Nah, Bapak Ibu, dari sini bisa kita tangkap makna bahwa salat yang baik, salat yang berkualitas, salat kita yang berasa khusyuk, salat kita yang nanti benar-benar akan menghadirkan ketenangan dan kebahagiaan pada hati kita, salat yang nanti benar-benar menjadi
tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ini adalah salat yang dimulai dengan wudhu yang benar. Ya, banyak sekali kita ini meremehkan hal ini. Padahal salat yang berkualitas itu diawali dengan berwudhu yang juga berkualitas. Wudhu ini yang tenang Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu kalau di Makkah Madinah ya, semua tempat wudhu itu diberikan tempat duduk. Ya. Karena ketika wudhu ini kita benar-benar harus tenang. Mulai dari membasuh muka ya. Nah, yang sering itu kita wudhunya saja sudah keteteran. Ya jangan diharap nanti sholatnya bisa khusyuk begitu. Ya. Nah, makanya di Makkah Madinah coba kita perhatikan itu semua tempat wudhu itu ada tempat duduknya. Tidak hanya di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di sekitaran situ ya. Tapi coba diambil di semua masjid yang ada di sana. Kita di Bir Ali, di Tan'im, di Cirona, di tempat-tempat mikot itu semua. Ya hampir di semua di tempat sana. Ya. Nah, betapa pentingnya, nah, seperti yang disampaikan ini tadi, bahwa sholat yang dilakukan, ya, dibaguskan, sholat yang berkualitas itu, sholat yang diawali dengan wudhu yang ahsan. Sholat inilah yang nanti akan benar-benar mengubah kehidupan seseorang, yang akan dapat mencegah dia dari perbuatan yang keji dan mungkar, dan juga akan menghadirkan pertolongan Allah. Ya. Korelasinya dengan wasta'inu bisabri wassalah. Bermohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu dari beberapa hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam, ada juga tidak bermaksud untuk dikotomi sholat yang satu dengan yang lain. Baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam memberikan sinyalemen dari 5 waktu sholat yang menjadi kewajiban kita ini, ada beberapa waktu yang benar-benar istimewa dan keutamaannya juga luar biasa. Di antaranya yang dibahas dalam kitab Riyadhus Shalihin ini terkait keutamaan waktu sholat subuh dan asar. Awal fajar ya, dengan menjelang maghrib terbenamnya matahari. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadisnya, baginda Rasul sampaikan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fi. 2 rakaat salat sunnah yang kita tunaikan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bapak Ibu coba perhatikan. 2 rakaat. Berapa durasi waktu yang kita butuhkan Bapak Ibu? Hanya 2 rakaat. Jaminan Allah apa? Fadilahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini pasti benar Bapak Ibu. Nggak mungkin salah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Hanya 2 rakaat yang tidak menghabiskan 3 menit itu. Nggak sampai 5 menit. 2 rakaat. Coba mulai nanti ya, dihitung. Ya, berapa lama sholat 2 rakaat sebelum subuh? Fadilahnya. Ya. Jadi kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala ini tidak pernah selaras memberikan balasan atas amal-amal yang kita lakukan. Artinya tidak selaras itu jauh melampaui daripada apa yang telah kita tunaikan, apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kita hanya sholat sunnah 2 rakaat saja fadilahnya melebihi dunia dan isinya. Nah, gitu ini kadang kita lupa, tidak ingat ya.
sudah diberikan iming-iming seperti ini, stimulus seperti ini. Ya, kita sibuk mencari. Ya, padahal kan sudah dibagi waktu itu. Tak mungkin Bapak Ibu, seorang Muslim, seorang mukmin hanya karena waktunya terpotong sholat 5 waktu, akhirnya dia jadi bangkrut misalkan. Berapa sih waktu sholat itu? Kita akumulasi dari 5 waktu itu, setiap waktu kita habis berapa menit gitu. Nggak sampai ini Bapak Ibu. Dari 24 jam ini, nggak sampai terkurangi secara signifikan. Ya. Padahal ini satu hal, satu amal ibadah yang sangat berpotensi mengubah kehidupan kita. Padahal ini satu amalan yang kelak akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan dikatakan barang siapa yang ketika sholatnya, perhitungan sholatnya baik ketika dihisab itu, yakin yang lain akan baik. Ini satu guaran, ya, satu jaminan bahwa memang sholat ini penentu dari segalanya. Ya, maka tadi sampai disampaikan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, kalau ada pertanyaan begini Bapak Ibu, Ustaz, ini ada orang yang saya lihat itu sholatnya tidak pernah tinggal, tapi dia kok jahat ya? Cek sholatnya. Apakah sudah dimulai dengan wudhu yang benar? Apakah sholatnya sudah khusyuk? Ini harus kita cek. Ya. Karena sholat tidak asal sholat begitu saja. Sholat sebagaimana yang dicontohkan, dituntunkan, dan dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholatnya sudah benar, tidak mungkin salah janji Allah di dalam Al-Quran. Pasti dia terjaga dari perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, fadilah sholat subuh atau keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Nah, tadi 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fi. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, kalau sholatnya Bapak Ibu, barang siapa yang sholat bardai, yakni sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Ada hadis Rasulullah SAW yang maknanya. Barang siapa yang menunaikan sholat subuh dan sholat asar, ditunaikan dengan ahsan, ditunaikan dengan berjamaah, jaminannya apa? Maka dia masuk surga. Ada lagi hadis yang disampaikan baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang melaksanakan ibadah salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah. Nanti, mudah-mudahan sampai usia kita berjumpa dengan subuh nanti. Lah kok kita bangun, kita bertahajud, setelah itu melaksanakan salat subuh jamaah. Apa kata Rasulullah? Fahuwa fi dhimmatillah. Dia ini berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hari yang akan dilewati nanti. Nanti kita laksanakan Bapak Ibu sholat subuh ya. Sepanjang hari nanti besok itu fi dhimmatillah. Kita ini dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Adakah penjamin yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada Bapak Ibu. Ya, kita dijamin oleh presiden. Siapa presiden itu? Makhluknya Allah juga. Nah, ini bagi kita seorang muslim, seorang mukmin, ini bisa masuk pada dahsyatnya sholat subuh dan sholat asar. Kita melakukan sholat subuh ya, 2 rakaat itu. Fi dhimmatillah. Coba, Allah ini kalau kasih balasan tidak tanggung-tanggung. Tadi sholat sunnahnya saja khairun minad dunya wa ma fi. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekarang sholat subuhnya kita tunaikan fi dhimmatillah. Kita berada dalam jaminan Allah Subhanahu. Sepanjang hari besok yang akan kita lalui itu. Dijamin apanya Bapak Ibu? Insya Allah kita terjamin dari hal-hal yang bersifat kemungkaran. Insya Allah kita terjaga dari hal-hal yang bersifat yang ini masuk kategori kemaksiatan.
insya Allah rizki kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insya Allah keselamatan kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu. Fa insya Allah keimanan kita, ketakwaan kita juga akan dijamin, terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna dari bahwa fi dhimmatillah. Ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilah salat subuh, keutamaan salat subuh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis berikutnya yang disampaikan dari Abu Zuhair Umarah bin Ruwaibah, beliau berkata, saya mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak akan masuk neraka seseorang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Artinya apa Bapak Ibu? Yakni sholat subuh dan sholat asar. Nah, tapi jangan dimaknai bahwa begini ini, oh kalau ada hadis dari Rasulullah seperti ini, ya kalau begitu saya cukup sholat di 2 waktu saja ini. Tidak. Artinya betapa 2 sholat ini memang memiliki fadilah tersendiri. Ya. Karena ini langsung Rasulullah yang sampaikan. Nah, tidak akan masuk neraka seseorang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Ya masa itu sholat subuh dan sholat asar. Kalau maghrib kan sudah terbenam Bapak Ibu ya. Ini yang sebelum terbenam dan sebelum terbit. Kita tunaikan itu, maka dia tidak akan masuk neraka. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahsyatnya sholat ini terlampau banyak. Hadis, firman Allah yang disampaikan. Nah, tinggal bagaimana hati kita ini menangkap semuanya. Memang ini tidak tampak di mata. Ini bukan perdagangan duniawi. Ya, karena semuanya ini akan kita unduh kelak ketika kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Disampaikan lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berganti-gantilah untuk menyertai engkau semua beberapa malaikat di waktu malam dan beberapa malaikat di waktu siang. Mereka sama berkumpul dalam sholat subuh dan sholat asar. Kemudian naiklah malaikat yang bermalam denganmu semua itu. Lalu Allah bertanya kepada mereka, padahal sebenarnya Allah adalah lebih maha mengetahui tentang hal ikhwal hamba-hambanya. Bagaimana engkau semua meringankan hamba-hambaku? Lalu para malaikat itu menjawab, kita meninggalkan mereka dan mereka sedang melakukan sholat, dan sewaktu kita mendatangi mereka itu juga di waktu mereka melaksanakan sholat. Nah, Bapak Ibu, kita ini berharap ketika malaikat sedang mencek gitu ya, kita ini senantiasa berada, nah, gilirannya malaikat itu perputarannya itu pada waktu subuh dan asar. Malaikat yang menjaga kita ini, ya, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kita ini, shiftnya itu subuh dan asar. Nah, betapa luar biasanya, makanya 2 waktu sholat ini masuk 2 waktu yang istimewa, karena di situ ada pergantian shift malaikat itu kalau dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini. Ya. Jadi ketika Allah melaporkan bagaimana keadaan hamba ini, ya Allah, hambamu yang satu ini sedang sholat. Tadi ketika aku berganti shift, ya, kira-kira kalau bahasa kita seperti itu. Nah, makanya yang sampai Bapak Ibu kita lengah untuk urusan satu ini. Ya, karena bagaimanapun yakin kita seperti yang disampaikan oleh Rasulullah,
jika seseorang baik sholatnya, maka akan baik pula kehidupannya. Untuk memperbaiki hidup kita ini, maka perbaiki sholatnya dulu. Ya. Jika kita ingin mengubah kehidupan ini, ubahlah sholat kita. Cek sholat kita ini. Nah, apakah sudah benar? Kalau ada yang salah, sangat perlu dan wajib untuk kita benarkan. Karena pasti sholat ini akan mengubah kehidupan seseorang. Nah, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering kali dalam beberapa hadisnya mengingatkan terkait hal ini, betapa pentingnya sholat itu. Bahkan beliau sendiri, seseorang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, banyak di dalam riwayat itu diceritakan kaki beliau ini sampai bengkak. Nah, ya saking ininya. Nah, tadi dikatakan bahwa istimewanya waktu subuh dan asar ini karena di dua waktu itu terjadi pergantian malaikat yang menjaga kita, dan betapa indahnya ketika terjadi pergantian dan malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini selalu berada dalam kondisi sedang melaksanakan salat. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an. Kita semua ada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu melihat bulan di malam bulan purnama, yakni tanggal 14 bulan Hijriah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau semua akan dapat melihat Tuhanmu sebagaimana engkau semua melihat bulan ini. Tidak akan memperoleh kesukaran engkau semua dalam melihatnya itu. Maka jikalau engkau semua dapati tidak akan dikalahkan oleh salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah itu. Maksudnya apa, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian? Jangan sampai dikalahkan oleh sesuatu hal sehingga tidak melakukan kedua sholat itu, dan jelasnya ini adalah merupakan perintah wajib. Ya. Orang yang melaksanakan tentu sholat 5 waktu, lebih-lebih sholat subuh dan asar ini, dengan segala kerepotan kita, tidak sampai terlambat kita menunaikan sholat ini, kelak kita akan diberikan satu kesempatan yang indah untuk memandang wajah dari Allah. Seperti halnya kita melihat rembulan pada saat bulan terbit. Tidak ada halangan apapun. Ya, tidak ada halangan apapun. Ya. Ini diantara dahsyatnya fadilah luar biasanya salat subuh dan asar. Tadi ketika itu Rasulullah pas bulan purnama berkata kepada sahabat, ya, engkau semua akan dapat melihat Tuhanmu sebagaimana engkau semua melihat bulan ini. Tidak akan memperoleh kesukaran engkau semua dalam melihatnya. Nah, orang yang menjaga dua salat itu dengan repot apapun tetap dijalankan, maka akan diberikan kesempatan untuk memandang indahnya wajah Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Nah, diibaratkan seperti kita memandang bulan purnama begitu. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu melihat kepada bulan malam purnama itu, yakni tanggal 14. Ya, seperti itu jadi. Beginilah analoginya. Orang-orang yang menjaga sholat subuh dan sholat asar dan mengamalkannya, seperti keindahan melihat rembulan ini. Tentu ini sebuah analogi Bapak Ibu ya. Keindahan yang sesungguhnya nanti ya, tentu jauh melampaui itu keindahannya. Nah, seperti itu. Banyak terkait fadilah untuk melaksanakan sholat, untuk menjaga dua sholat sebelum terbitnya fajar
sebelum terbenamnya matahari. Nah, dilanjutkan sekarang Bapak sekalian, yang semestinya sholat 5 waktu ini kelima-limanya kita laksanakan di masjid. Apa sih sebenarnya keutamaan ke masjid ini? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa sih kok kita ini harus melaksanakan sholat jamaah Bapak-bapak ini di masjid atau di musala terdekat ya?" Coba diperhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Barang siapa dia pergi ke masjid pada waktu pagi atau petang hari, maka Allah akan menyediakan satu hidangan yang lazim diberikan untuk tamu-tamu di surga. Setiap kali dia pergi pagi atau petang hari itu. Nah, ini Rasulullah yang sampaikan Bapak Ibu. Yang menyabdakan. Barang siapa pergi ke masjid pada waktu pagi atau petang, ya, apakah subuh, ya tentu siang, sampai sore, sampai petang, barang siapa pergi ke masjid mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan untuknya hidangan yang setara dengan hidangnya para ahli surga. Masya Allah. Hanya pergi ke masjid Bapak Ibu. Dia juga tidak membayar, tidak ditarik uang pangkal, kan gratis semuanya. Ya, ini sudah balasannya begitu luar biasa. Diberikan hidangan yang sama persis dengan hidangan yang diberikan bagi seluruh penghuni surga. Itu hadis yang pertama. Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yaitu masjid, untuk menyelesaikan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah. Sholat apapun itu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, salah satu sholat yang wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan. Sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Bapak Ibu, dahsyatnya sholat dan begitu besar keutamaan pergi ke masjid. Langkah kaki kita menuju masjid ini dihitung secara detail oleh Allah yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Langkah yang kanan itu untuk dihitung. Semakin banyak langkah kita, semakin banyak dosa-dosa kita ini terhapus. Langkah yang kiri, ya, satunya untuk naik dan tingginya derajat kita. Setiap satu langkah dihitung satu derajat. Ya. Begitu luar biasa, ya, dahsyatnya ibadah satu ini. Hanya pergi ke masjidnya sebelum kita melaksanakan sholat. Yang satu ampunan, yang satu derajat. Nah, dua kaki yang kita pakai melangkahi. Namun jangan ada pertanyaan yang macam-macam Bapak Ibu. Bagaimana Pak Ustadz kalau pergi ke masjidnya pakai kursi roda? Bagaimana ngitungnya? Jangan begitu juga ya. Artinya ini baginda Rasul sudah menyampaikan betapa kemuliaan dari fadilah keutamaan dari pergi ke masjid ini sudah sangat luar biasa. Makanya kita berjuangkan Bapak Ibu ya, Bapak-bapak sekalian, setiap sholat ini benar-benar kita kerjakan secara jamaah di masjid ya, khusus bapak-bapak. Ibu-ibu jika dipandang tidak akan menghadirkan fitnah, ada ditemani bapak, begitu tidak masalah untuk sholat. Tapi yang paling utama ibadah sholat dilaksanakan berjamaah itu bagi bapak-bapak memang. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya dari Ubay bin Ka'ab. Ada seorang dari golongan sahabat Ansor yang tidak diketahui oleh Kak Ubay bin Ka'ab ini, rumahnya lebih jauh letaknya dari rumah orang itu jikalau hendak ke masjid. Tetapi ia tidak pernah terlambat satu sholat pun. Ya.
Setiap sholat fardu, dia ini selalu berjamaah. Padahal rumahnya lebih jauh daripada rumahnya Ka'ab. Setiap sholat, dia pasti datang ke masjid. Ya. Sholat fardu, ia mesti mengikuti berjamaah. Jadi dikatakan alangkah baiknya jikalau engkau membeli seekor keledai yang dapat engkau naiki di waktu malam gelap gulita serta di waktu teriknya panas matahari. Laki-laki yang ahli jamaah tadi menjawab, Bapak Ibu, saya tidak senang kalau rumahku itu ada di dekat masjid. Karena sesungguhnya saya ingin kalau jalanku sewaktu ke masjid dan sewaktu pulang dari masjid itu kembali ke tempat keluargaku itu dicatat pahalanya. Nah, jadi setiap langkah kita menuju masjid itu dihitung, Bapak Ibu. Ya, jangan khawatir, tidak akan hilang hitungannya. Maka ini zamannya Rasulullah. Ada seorang sahabat ini yang rumahnya jauh, lebih jauh dari rumahnya Ubay bin Ka'ab ini. Dia ini disarankan, kok bahasa kita gitu, Pak, ya mbok beli keledai, mbok beli sepeda motor, Pak. Jadi cepat, efisien begitu ya. Ternyata laki-laki ini menjawab, saya tidak senang kalau rumahku itu dekat masjid. Ya, ini malah jauh, malah senang. Kenapa? Sesungguhnya saya ingin kalau jalanku sewaktu pergi dan pulang dari masjid itu dicatat sebagai pahala. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu masih banyak lagi fadilah-fadilah keutamaan sholat ini. Ya, bahkan ketika kita memohon apapun, ya, ketika kita sedang bersedih, ketika kita sedang galau, ketika kita ini dirasa rezeki kok macet, ketika kita ini dirasa anak-anak ini kok sudah tidak bisa dibilangi lagi. Ya, namanya anak-anak kalau sudah besar ya, kalau bapak-bapak mungkin bapak ibu mungkin cucu ya. Nah, coba cara ini, dahsyatnya sholat akan mengubah segalanya, akan mengubah kehidupan kita, akan mengubah seluruh kehidupan kita insya Allah. Asal dengan satu catatan, sholat ini tadi dilakukan secara ahsan, secara bagus. Dan kita tahu, tadi disampaikan, sholat yang bagus, sholat yang ahsan itu diawali dengan wudhu yang ahsan pula. Ya. Baik, sementara itu Pak Aher mungkin selanjutnya kita buka forum untuk bertanya jawab dan boleh saling menambahkan dan juga memberikan pandangan-pandangan dari masing-masing peserta. Tafadhal Pak Aher. Baik, ini sudah ada yang raise hand. Silakan Pak Haryanto. Silakan Pak Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryanto di mana? Di Semarang, Ustaz. Ya, Semarang. Silakan monggo Pak Haryanto. Ini sangat menarik, Ustaz. Khususnya tadi sholat subuh dan sholat asar, memang itu cukup berat. Kemudian Ustaz, saya mau nanyakan di surat Al-Baqarah ayat 238. Sholat wusta itu yang seperti apa, Ustaz? Kalau ada yang bilang sholat asar bener gimana? Barangkali bisa dijelaskan. Di surat Al-Baqarah ayat keberapa, Pak? 238. Ya. Perliharalah semua sholat dan sholat wusta. Hafidhu ala sholawati was sholati wusta. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Apa yang dimaksud sholat wusta itu ya? Ya. Pak Haryanto. Nah, Bapak Ibu, tadi juga selaras dengan apa yang kita bahas tadi ya, keutamaan dari sholat subuh dan sholat asar ya, tengah-tengah waktu. Apa yang dimaksud sholat wusta itu? Ya, agak terganggu ini. Maksudnya saya mau nyari surat ini. Ya, ini maksudnya ayatnya. Ya, kan, Pak? Yang dimaksud sholat wusta ini adalah sholat asar, Pak Haryanto. Ya, jadi memang ini ya, hafidhu ala sholat
wassalatil wusta. Hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Jelas yang dimaksud salat wusta ini adalah salat asar. Tadi ya dikatakan tadi bahwa pergantian shiftnya malaikat itu tadi pada 2 waktu itu, subuh dan asar itu. Nah, kita ingin setiap bergantinya shift ini malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita ini dalam kondisi melaksanakan salat. Nah, hafidhu ala salawat, jagalah semua salat 5 waktu itu. Wassalatil wusta, hati-hati dengan salat tengah-tengah ini, yakni salat asar. Itu Pak Haryanto, ya. Ya, jazakallah khair. Wah, iya kok. Ya. Silakan yang lain. Pak Hed. Ya, silakan. Ya, sudah. Silakan. Barangkali ada yang mau. Bapak Ibu, diskusi ada yang menambahkan? Boleh. Pak Harpandi ya, saya lihat Pak Harpandi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Sehat ya? Selamat jumpa kembali Pak Ustadz. Lama tidak ketemu kita. Ya. Iya. Silakan Pak Harpandi. Ya, terkait ini pembahasan kita malam hari ini ada yang disampaikan Pak Harpandi? Yes, ya. Alhamdulillah. Saya menyampaikan di chat tadi Ustadz tentang doa untuk persiapan kita besok nih Ustadz. Oh ya, ya tadi Pak Harpandi kirim ya di ini ya. Iya Pak Ustadz. Ya. Jadi di samping yang dibahas tadi tentang masalah salat, ya bagaimana kita menyebut keberkahan bulan Ramadan. Jadi salah satu hadisnya tadi itu yang saya sampaikan itu sebagian kecil aja Ustaz. Ya. Ada lagi satu hadisnya yang lain, cuman saya menyampaikan itu. Betul. Di menyambut bulan Ramadan, di samping kedua salat tadi yang harus kita jaga, salah satu keberkahan bulan Ramadan ini perlu disampaikan doa yang dikatakan oleh Nabi langsung. Demikian Ustaz, tidak mendahului Ustaz. Maaf Ustaz. Ya. Baik, jazakallah khairan katsira Pak Harpandi. Allah ibarik lakum. Ya, Ramadan ya. Tadi sampaikan Pak Harpandi. Silakan yang lain. Dari Pak Iwan, Pak, saya bacakan ini ada tulisannya. Boleh. Mohon tanya Pak Ustadz, dijelaskan bahwa sholat 5 waktu merupakan penghapus dosa di antara waktu-waktu tadi. Selain itu, bahwa sholat itu yang akan dihisab terlebih dahulu di yaumil akhir. Bagaimana dengan sholat, apakah dapat menjadi penambah amal ibadah kita atau sebagai pengali dari amal ibadah kita? Jadi apakah sholat fardu itu sebagai penghapus dosa, sedangkan sholat sunnah itu sebagai penambah amalan kita? Mohon penjelasannya. Ya. Jazakallah. Pak Iyaka. Ya, dari Pak Iwan ya Pak. Siapa? Ya, Pak Iwan. Di mana Pak Iwan ini Pak Her? Pak Iwan silakan muncul. Oh iya. Di Jakarta Pak Ustadz. Jakarta Pak. Ya, Pak Iwan. Ya, baik. Sholat jelas sebagai penghapus dosa. Tadi sudah katakan di hadis Rasulullah, sholat yang satu menuju sholat berikutnya dihapus dosa-dosa kita. Catatannya bukan dosa besar, ya. Dihapus dosa-dosa. Kita ini Pak bersinggungan langsung Pak dengan dosa-dosa Pak hari-hari. Kanan, kiri, depan, belakang, kesempatan untuk melakukan dosa ini setiap saat dan kadang tidak terasa. Lidah ini, mata ini, tangan ini, telinga ini akrab dengan sesuatu yang berpotensi pada perbuatan yang berdosa. Ya. Makanya satu keuntungan bahwa kita ini ada fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu ini. Yang ini sebagai penggugur dosa-dosa kita. Dari sholat yang satu ke sholat yang lain, dijamin itu dihapus dosa-dosa kita. Asalkan sholat ini kita laksanakan dengan ahsan, dengan baik. Ya. Ada usaha Pak untuk memperbaiki sholat ini. Jangan underestimate. Waduh saya ini bukan nabi, nggak mungkin bisa sholat khusyuk. Jangan Pak. Harus ada usaha untuk itu. Ya. Di antaranya dimulai dengan wudhu yang berkualitas. Ya. Wudhu yang berkualitas. Sholatnya kalau kita sulit untuk mencapai sholat khusyuk, ini saja coba kita trial ya. Kita coba ini.
sujud dan rukuknya lamakan. Jangan buru-buru. Fa insya Allah, coba nanti ini dulu, diuji coba dulu. Sujud dan rukuk yang lama. Ya artinya lama tetap proporsional ya, jangan buru-buru. Nah, cuman ini tidak bisa diterapkan Bapak Ibu, sulit diterapkan kalau kita pas sholat di pelataran Ka'bah. Situasinya seperti itu, habis sholat, habis tawaf ya, menjelang masuk waktu sholat itu softnya berhimpitan gitu Pak Aher ya, di pelataran Ka'bah pas tawaf. Itu sulit untuk ini. Ya, tempo hari itu saya pas sholat saat habis tawaf itu jamaah datang kutu-kutu. Wah ini kalau tidak ada yang mencegat itu saya bisa terinjak-injak itu. Ya, tapi kalau kita pas ini coba sholat ini sujud dan rukuknya dilamakan. Pasti nanti akan terasa kedamaian hati, kesejukan hati setelah sholat. Ya, pasti Pak Iwan, antara sholat yang satu dengan sholat yang penghapus dosa-dosa. Dan bagaimana dengan sholat-sholat sunnah? Ini ibarat kain sebagai penambal. Ya, nah, ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh itu sholat ini, sholat nawafil ini, ya, sholat-sholat sunnah, sholat tahajud, sholat sunnah duha kita lakukan. Nah, barangkali ada kurang sempurnanya ibadah wajib kita, sholat wajib kita ini bisa dijadikan tambahan, ya. Ada itu di dalam ininya, kaulnya, tambahan kita, ya, dengan sholat-sholat sunnah itu. Nah, gitu, ya. Ya, begitu Pak Iwan, ya. Insya Allah tidak ada keraguan, pasti sholat itu menjadi penggugur dosa-dosa kita. Ya, silakan Pak Aher. Ya, ini ada lagi dari Pak Harpandi nih. Ya, Pak Harpandi barusan. Ini doa iftitah Pak ya. Jadi pintu langit terbuka karena kalimat ini. Di antaranya doa iftitah banyak dan beragam. Rasulullah SAW sendiri mengganti-ganti bacaan doa iftitahnya. Terkadang membaca doa yang ini dan di lain kali membaca yang itu. Ketika sholat fardu beliau membaca yang satu dan ketika sholat nafilah atau sunat beliau membaca yang lainnya. Beberapa doa iftitah yang pernah diamalkan dan diajarkan Rasulullah alaihissalam adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhana rabbika wa asila. Terus pertanyaannya begini. Oh, kayaknya ini hanya ini aja ya Pak Harpandi. Tambahan. Tambahan aja. Ini Pak, apa namanya? Kalau hadisnya kan ada ya untuk perintah sholat berjamaah, kemudian perintah sholat di masjid, perintah sholat di awal waktu, perintah untuk apa namanya yang afdal lagi adalah berada di saf terdepan. Jadi kalau kita kumpulkan semua untuk sholat wajib itu yang paling bagus adalah di awal waktu berjamaah di masjid, saf terdepan. Saf terdepan. Ya. Ya itu Pak. Kalau kita ingin perfect ya di awal waktu secara berjamaah di masjid dan kita rebut saf terdepan. Itu kita perjuangkan. Ya. Karena begini. Ya. Maaf Pak Aher, Pak Ustadz, menyela tadi hadis yang saya kirimkan tentang bacaan iftitah tadi Pak Ustadz. Apakah bacaan iftitah itu pada saat salat wajib atau salat sunnah juga? Nah, kalau melihat daripada hadis tadi, berarti doa bacaan iftitah itu tidak saja untuk salat wajib, tapi salat sunnah juga. Kalau kita sudah memahami, rasanya ya seperti yang terakhir tadi itu, Ustaz, jadi rugi kalau tidak membaca doa iftitah itu. Jadi mohon penjelasan saja Ustaz. Apakah bacaan iftitah itu di salat yang wajib atau salat sunnah? Gitu. Demikian Ustaz. Ya, jazakallah Pak Harpandi. Pak Aher ya, saya jawab ya Pak Aher. Nah, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membaca hanya satu doa iftitah. Beliau banyak membaca ini, kadang membaca ini, kadang membaca ini. Tetapi bagus sekali apa yang disampaikan Pak Harpandi. Apakah doa iftitah itu hanya dibaca ketika kita melaksanakan sholat fardu?
Lalu ketika sholat nawafil tidak dibaca, tidak perlu? Tidak. Doa iftitah itu dibaca pada setiap sholat. Entah itu sholat fardu, entah itu sholat sunnah. Tetap ini fadilahnya luar biasa. Coba Bapak Ibu perhatikan kalau kita runut maknanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ini, wa nusuki, ibadahku ini, wa mahyaya, kehidupanku ini, wa mamati, dan kematianku nanti, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam ini. Ini sebuah proses, sebuah bentuk, sebuah implementasi penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Di awal sholat ini kita sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagus sekali yang disampaikan Pak Arpandi tadi. Doa iftitah ini meskipun hal ini ketika tidak dibaca bukan tidak sah salat kita. Tetapi alangkah baiknya hal ini tetap kita amalkan. Entah itu sholat fardu ataukah itu sholat sunnah. Tetap. Dan bapak-bapak ya, Bapak Ibu harus juga mulai melihat itu makna-makna dari doa-doa yang kita baca. Doa iftitah. Doa ketika duduk di antara dua sujud. Doa ketika sujud itu. Jangan hanya dibaca, Pak. Renungi maknanya. Salah satu ya di antaranya tadi memperpanjang waktu sujud dan ruku kita. Mulai kita pahami makna dari bacaan-bacaan yang ada dalam salat itu. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim. Nah, ini kita cari maknanya. Ya. Di antaranya doa iftitah tadi. Yakin saya kalau kita mulai menerapkan itu, mulai mulai mengangan-angan maknanya ketika sholat sambil kita baca, sambil kita renungi maknanya, saya yakin sholat kita menuju sholat khusyuk. Nah, insya Allah begitu Pak Harpandi dan Bapak sekalian, doa iftitah tetap kita baca. Meskipun ketika ditinggal itu tidak membatalkan sholat kita. Kecuali kita tidak membaca Fatihah, kita tidak membaca takbiratul ihram, ya, itu tidak sah salat kita. Kalau yang lain itu bersifat sunnah, namun ya alangkah baiknya kita baca itu. Alangkah afdolnya kita baca. Meskipun pada saat pelaksanaan sholat sunnah, ya, karena kita berharap ibadah kita ini ahsan, maksimal. Bapak Ibu, sholat ini persembahan terbaik ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sholat ini adalah ibadah yang langsung kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda dengan ibadah yang lain, Bapak Ibu. Ya. Ini kita berkomunikasi langsung. Ya. Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ini kita lakukan dengan asal-asalan? Ya, begitu. Ini harus kita pahami dan mulai kita jadikan muhasabah di dalam hati. Ya. Persembahan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Hed dan Pak Arpandi. Ya. Baik, barangkali ada para jemaah yang lain ingin bertanya, disilakan. Silakan. Ya. Lama tak jumpa Ustadz gitu kali. Iya Pak Arman. Silakan. Ada Pak Arman di sebentar. Pak Arman Arman ini Palembang tuh Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Bu Indriati. Iya. Di mana Bu? Saya menanyakan tadi mengenai sholat ya, ini yang dibicarakan. Saya mau menanyakan mengenai untuk supaya kita menyiapkan untuk bulan Ramadan, persiapan-persiapan apa yang kita lakukan ya, supaya kita dapat mempunyai rahmat dan karunia ya, mendapatkan. Terus yang kedua, doa dan surat mungkin Pak Ustadz
bisa mencontohkan gitu loh apa yang kan di situ banyak ya dilakukan. Kalau di Masjidil Haram itu kan ada dua ya, yang Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, atau diperbanyak itu karena itu kan menyangkut keseluruhan ya Pak ya. Tapi ada yang bilang bacalah surat yang panjang-panjang. Ini menurut Pak Ustadz bagaimana? Itu aja Pak. Ya. Dari saya. Ya. Terima kasih Bu Indriati ya. Bagaimana terkait kesiapan kita, persiapan kita menyambut datangnya Ramadan. Ya tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tadi, ya Allah sampaikan usia kami ini untuk berjumpa dengan Ramadan ya Allah. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Ya Allah sampaikan kami ini di Ramadan. Yang kedua tentu hati ini ya Bapak Ibu, bahwa belum tentu kita akan berjumpa Ramadan di tahun yang akan datang, maka kita maksimalkan seluruh potensi-potensi kebaikan yang ada di dalamnya. Ya, kita benar-benar siapkan fisik ini untuk menyambut Ramadan ini. Ya, ingat, karena ada ampunan Ramadan, ila Ramadan, ya, betapa indah dan istimewanya bulan ini. Maka kita minta banget kepada Allah Subhanahu, kita mohonkan banget. Ya, di samping itu, hati-hati Bapak Ibu, yang tidak kalah penting, menyambut Ramadan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, ya, roghima anfu, roghima anfu, roghima anfu. Celaka kalian, celaka kalian. Sampai diulang 3 kali, celaka kalian. Sahabat bertanya, "Qalu man ya Rasulullah?" Siapa, wahai Rasulullah, yang engkau anggap celaka, yang engkau katakan sebagai orang yang celaka itu? Rajulun idzakhala alaihi Ramadan walam yughfar lahu. Seseorang yang dia berjumpa dengan Ramadan, dia melaksanakan amal-amal ibadah selama Ramadan, walam yughfar lahu. Tetapi lepas Ramadan dilalui tidak dapat ampunan. Loh, kok bisa? Padahal tadi kan Ramadan ila Ramadan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyakan oleh para sahabat, siapa itu wahai Rasulullah? Dia tidak mendapatkan ampunan dari Rasulullah. Padahal dia rampung Ramadan lulus. Dilaksanakan puasa 30 hari. Potensi-potensi kebaikan. Ternyata yang kita tidak boleh lupakan, dan ini boleh kita recovery sebelum kita berjumpa dengan Ramadan ya. Yakni seseorang yang masih ada gesekan hati dengan saudaranya. Yang masih ada gesekan hati dengan temannya. Tidak ada bertegur sapa dengan tetangganya. Ini tidak dianggap ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hati-hati terkait hal ini. Kita ini hidup berdampingan dengan keluarga, dengan tetangga. Tidak menutup kemungkinan ada gesekan hati. Bu Indri ya, Bu Indriati. Ya. Barangkali kita ini sebelum datangnya Ramadan, kita ingat, barangkali masih ada masalah dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan ipar kita, dengan adik kakak kita. Ya, coba ini kita segera recovery. Kita segera recovery. Di samping kita bermohon untuk dapat diperjumpakan dengan Ramadan. Nah, hal ini kita recovery jika masih ada hal-hal seperti itu. Ya. Nah, terkait bacaan-bacaan di yang pertanyaan berikutnya, Ibu Indriati ya, yang bagus di dalam sholat kira-kira membaca surat apa, begitu Bu Indri ya? Ya Pak. Ya. Kan begitu Bu ya? Ya Pak. Iya. Iya, pertanyaan yang kedua tadi ya, bacaan apa? Ya, bebas saja, ya, bebas saja. Di Masjidil Haram itu kadang juga ketika subuh itu pas kayaknya imamnya agak muda ya, yang subuh itu enak gitu suaranya ya, panjang itu. Nah, suratnya ya.
boleh saja baca ayat-ayat Al-Quran itu, pilih silakan manapun, tidak ada ya apa itu yang diharuskan pakai surat ini. Afdalnya bagaimana? Boleh saja, boleh pendek, boleh panjang. Nah, insya Allah begitu, Bu Indri ya, silakan. Ya. Silakan, barangkali ada yang mau tanya tentang sholat khususnya, bisa juga mungkin tentang puasa. Oh ya, saya jadi ingat, ketika demikian istimewanya, demikian dahsyatnya perintah sholat, sehingga Rasulullah sendiri diundang untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menghadap Allah. Apakah ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang diperoleh langsung, tidak melalui malaikat Jibril gitu? Misalnya perintah sholatnya gitu ya. Kan perintah sholat itu banyak ya di Al-Quran. Maksudnya wa aqimus sholata wa atuz zakata dan seterusnya gitu, Mas. Biasanya kan bergabung dua atau tiga perintah gitu, atau dua lah biasanya ya. Nah, saya mohon mungkin penjelasan dari Pak Ustadz, apakah ada di antara surat ataupun ayat-ayat di dalam Al-Quran yang diterima langsung oleh Nabi Muhammad tanpa melalui malaikat Jibril? Oh ya, pertanyaan yang bagus sekali Pak Aher ya. Seluruh wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disampaikan melalui malaikat Jibril. Dan kemudian wahyu firman-firman Allah itu dituangkan di dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran itu ya. Semuanya disampaikan melalui perantara malaikat Jibril, Pak Aher ya. Belum ada saya temukan referensi baik dari guru saya dari ini yang sampaikan secara langsung kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali perintah sholat ya. Kalau perintah sholat ini kan memang ini setelah itu pun Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril ya. Pelaksanaan sholat itu kan ditatapkan itu lututnya malaikat Jibril dengan lututnya baginda Rasul ketika Rasulullah diajarkan sholat itu. Nah, seperti itu. Kalau ayat, semua ayat-ayat Al-Quran itu, mulai dari yang pertama, Iqra, itu surat Al-Alaq itu disampaikan melalui perantara malaikat Jibril, sampai dengan surah Al-Maidah ya. Yang itu, ayat terakhir, wahyu terakhir yang disampaikan juga melalui malaikat Jibril. Kalau asbabun nuzulnya itu bermacam-macam Pak ya. Tapi semuanya disampaikan melalui perantara malaikat Jibril selaku penyampai wahyu. Nah, begitu Pak Aher. Pembawa wahyu. Ya, gitu Pak Aher ya. Ya. Silakan yang lain. Jika tidak ada, nanti bisa kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Ustaz. Oh ya, Pak Alini, silakan Pak. Pak Alini, di mana Pak Alini? Saya di Bandung, Ustaz. Bandung ya, silakan Pak Alini. Dikit aja, Ustaz. Ya. Dengan luar biasa. Sholat ini mencegah perbuatan nahi mungkar gitu, Ustaz ya. Keji dan mungkar, fahsya wal mungkar. Keji dan mungkar ya. Nah, kenyataannya sekarang perbuatan keji dan mungkar tuh sangat banyak kita temui di masyarakat, mulai dari kepala negara sampai rakyat kecil gitu ya. Ini kayaknya gerakan perbaikan kualitas sholat ini nggak bisa main-main ini. Kalau mau negeri ini jadi negeri yang baldatun dan ya, negara yang penuh orang-orang takwa. Karena orang takwa, kalau negeri ini diisi dengan orang takwa kan barakah dari Allah itu akan datang dari langit, bumi, dan dari tempat-tempat yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Jadi, gimana Ustaz memperbaiki kualitas sholat mulai dari presiden sampai ke rakyatnya? Ya. Mungkin ada gerakan khusus yang bisa kita lakukan. Ya. Bagus sekali. Bagus sekali Pak Alini ya. Asik. Prihatin dengan kondisi yang ada. Padahal jelas jaminan Allah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sholat ini mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Lah, kok ini dilihat aparatur negara, apapun lah ya. Padahal mereka sholat loh, tetapi kok keji banget. Kok keji banget ya. Nah, apa yang salah ini? Apakah firman Allah yang salah? No, tidak mungkin ya. Tidak mungkin firman Allah yang salah. Yang salah adalah kualitas sholat yang dilakukan oleh orang yang masih berbuat keji. Pasti salah. Kenapa? Jelas sholatnya masih belum ahsan. Ya, pasti yang dilakukan hanya sholat standar saja dan ini hanya menggugurkan kewajiban. Lupa bahwa sholat itu yang sebenarnya kita butuh. Kita yang butuh, Bapak Ibu. Pak Ali ini ya, kita yang butuh. Ketika hati ini tidak tertaut dan sholat itu hanya dirasakan, yang penting saya sudah sholat zuhur, bebas kewajiban saya. Saya sudah sholat asar, bebas. Kadang dilewatkan karena sibuk ini dan itu, saya yakin. Ya, banyak itu yang begitu. Nah, kalau sudah begini, ya tidak ada artinya. Tidak akan tercapai bahwa sholat tadi tanha anil fahsya wal munkar tadi. Ya. Yang dilakukan standar-standar saja. Ya maka perbuatan keji dan mungkarnya yang standar-standar saja yang bisa tercegah. Yang ekstrim-ekstrim korupsinya jangan. Kan? Zolimnya kepada orang ini, kepada orang kecil, jalan. Ya karena sholatnya hanya sekadar. Maka tercegahnya ya sekadar. Yang lain tidak tercegah. Nah, maka perbaikan kualitas sholat, saya bersyukur ya, ini banyak. Mungkin di Jakarta, kalau di Malang ini saya beberapa kali dengan teman itu melakukan mengadakan kegiatan pelatihan sholat khusyuk. Ini salah satu contoh konkret Pak Ali ini yang kita lakukan. Itu kita adakan di hall-nya di Universitas Brawijaya Malang itu ada punya tempat besar ya, yang biasa digunakan wisuda itu, kita gunakan itu untuk pelatihan sholat khusyuk. Sehari penuh Bapak Ibu, pesertanya sampai 4.000. Ya, 4.000. Ada, saya punya teman Ustadz Abu Haidar itu, wah ini benar-benar dikupas tuntas. Bagaimana untuk bisa sholat kita ini pada tataran sholat khusyuk, termasuk dahsyatnya. Apa yang akan terjadi ketika sholat kita ini sudah benar-benar khusyuk, apa yang terjadi dalam kehidupan, wah, dan langsung kita praktekkan itu. Dan ini sudah kita mulai melakukan gerakan-gerakan ini, Pak Ali ini diantaranya seperti itu. Jadi kita ini ketika melihat kemungkaran, yang pertama kita lakukan dengan tangan. Tangan ya kekuasaan atau apalah, itu yang dimaksud dengan tangan itu. Kalau tidak kuat dengan lisan, ya minimal kita tidak setuju dengan kemungkaran itu. Lisan tidak bisa ngomong, ya minimal dengan hati. Hati kita tidak pro dengan kemungkaran itu. Tetapi ingat yang ketiga ini selemah-lemahnya iman. Ya, jadi yang pertama itu harus kita adakan aksi nyata. Bagaimana ini? Oh banyak ya. Kita di antaranya majelis ini nanti ketemu teman, ayo kita perbaiki cara sholat kita. Di antara caranya sujud dan ruku jangan terburu-buru. Kita mulai meresapi makna-makna bacaan dalam sholat itu menuju sholat khusyuk. Kita gedok tularkan. Kalau kita punya komunitas, tidak apa-apa. Datangkan Ustadz, kita latihan sholat khusyuk itu. Ya, kita punya ada ini. Tidak apa-apa. Ini bagian dari aksi nyata. Aksi nyata untuk melihat, wah gimana ya negara kita ini. Bagaimana menjadi negara yang ini nanti. Pemimpinnya aja begini. Padahal dia kelihatan sholat loh. Ya, jangan-jangan sholatnya tidak berkualitas. Ya, masih tidak berkualitas itu masih kurang ahsan tadi. Itu mungkin Pak Ali ini. Segera kita adakan aksi nyata. Ya, minimal tadi. Ya. Wa'alaikum. Cukup Pak Aher ya? Jam 22. Ya. Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu juga harus terakhir satu Ustaz, pasti terakhir begitu Pak Aher. Tafadhol Pak Harpandi. Tadi yang dikatakan Pak Aher bahwa Al-Qur'an semuanya melalui malaikat Jibril. Kalau pembacaan at-tahiyatul dan at-tahiyatul mubarakatut salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi, itu Allah berhadapan langsung dengan Nabi atau itu melalui malaikat Jibril juga Pak Ustaz? Tahiyat atau tahiyat? Oh, di bacaan tasyahud itu ya? Tasyahud. Ya. Ketika dulu ya.
Assalamualaikum ya Nabi rahmat. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Ya, coba nanti saya cari referensi yang lebih tepat ini Pak Harpandi mungkin nanti bisa sampaikan mulai Pak Aher ya terkait hal ini karena memang ketika Rasul menerima perintah salat ini langsung oleh malaikat Jibril diajarkan itu. Nah terkait bacaan itu nanti coba saya cari ini referensi kebenarannya sumber yang paling valid dari beberapa teman, para asatidz yang kita akan diskusikan itu apakah Allah berhadapan langsung ya dengan baginda Rasul atau bagaimana nanti. Mungkin itu Pak Harpandi ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, silakan ya, closing dulu Pak Aher di closing dulu setelah itu kita berdoa sama-sama. Ya, baik teman-teman semua, insya Allah malam hari ini mudah-mudahan apa yang kita pelajari adalah merupakan tolabul ilmu yang bagus dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, teman-teman semuanya. Sebelum saya closing, yang disampaikan Pak Harpandi, tadi yang terakhir saya pernah membaca dan juga menanyakan kepada Ustadz bahwa itu hadisnya doif atau palsu gitu. Jadi demikian gitu. Tapi untuk meyakinkan nanti Pak Ustadz bisa juga searching atau Pak Harpandi juga boleh searching itu. Jadi itu ya, istilah yang terkait itu ya. Assalamualaikum ayat Nabi warahmatullahi wabarakatuh itu ya, Pak Aher. Ya. Baik, saya kira untuk menutup kajian malam hari ini silahkan Pak Agus Salim, Pak Ustadz untuk sedikit meresumekan, kemudian menutup dengan doa. Silakan Pak. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, betapa kita ini akan sangat rugi ya. Satu umat yang istimewa dibandingkan dengan umat-umat terdahulu tanpa bermaksud kita untuk bertakabur dengan fasilitas yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah ini yang tidak dimiliki fasilitas ini oleh umat-umat terdahulu. Adanya salat 5 waktu sebagai penggugur dosa meskipun rentang waktu kehidupan kita dalam dunia ini sangat singkat, tetapi fasilitas-fasilitas untuk menggunakannya sebagai ladang potensi-potensi kebaikan yang begitu luas dan luar biasa. Nah, ini akan menjadi sebuah kerugian yang luar biasa ketika kita tidak bisa memanfaatkannya secara maksimal. Mari kita benar-benar bermuhasabah dengan hal ini, kita kuatkan, kita azamkan dalam hati, kita pergunakan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya. Terutama masalah satu ini, kita jaga sholat kita ini dengan baik. Kita optimalkan pelaksanaan sholat kita ini. Jangan hanya sholat yang sekadarnya, jangan hanya sholat yang standar saja, karena kita ingin benar-benar sholat kita ini sebagai media pencegah dari hal yang keji dan mungkar. Fa insya Allah, ketika kualitas sholat kita ini kita senantiasa upgrade, pasti karena itu janji Allah, kita ini akan selalu terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Allahu yubarik lakum, insyaallah begitu. Akhir marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk, kita menundukkan hati dan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Takunu lana idzal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Rajab kemarin ya Allah. Berkahi juga kami ya Allah di bulan Sya'ban hari ini ya Allah. Dan sampaikan usia kami ini ya Allah pada Ramadan di bulan yang akan datang. Sampaikan ya Allah dengan kekuatan-Mu, dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Sampaikan usia kami, seluruh teman-teman kami, saudara kami ini ya Allah. Sampaikan untuk dapat berjumpa kembali dengan Ramadan yang mulia. Allahumma yassir lana ziyarat Makkah wal Madinah wal Masjidil Haram wa qabri Nabiil Mustafa Mu'azzam wa khairal anam ma azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wa ikhwanina marratan ba'da marrat bil afiyati wassalama bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan bagi kami untuk dapat berziarah ke Makkah, Madinah. Mudahkan bagi kami, teman-teman kami, saudara kami untuk berziarah ke Masjidil Haram ya Allah. Kembalikan kami ke sana lagi ya Allah.
Mudahkan bagi kami, keluarga kami, anak istri kami untuk dapat berziarah ke makam baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kekuatan-Mu, dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Ghaffar, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni juga kesalahan dan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Cintai mereka, sayangi mereka ya Allah. Sebagaimana mereka mencintai, menyayangi kami semenjak kami masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Saya boleh mohon pamit, Pak Her. Sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Allah yubarik fikum. Kita paling akhir kita sama-sama tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hir. Mohon maaf Bapak-bapak semua.